Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 pertemuan kedua. Nah, hari ini kita akan belajar SPDP dan IPS. Nah, SPDP kita akan belajar tentang gambar cerita pada cover. Cover adalah tulisan dan gambar yang terdapat di dalam halaman terdepan pada sebuah buku. Nah, gambar cerita pada cover harus mewakili isi dari buku tersebut. Cover buku harus memenuhi unsur-unsur berikut. Nah, ini adalah unsur-unsur yang harus ada dalam cover buku. Yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, memiliki penjelasan judul singkat dan mudah dipahami. Yang ketiga, nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Dan yang terakhir, identifikasi buku pada punggung buku. Nah, perhatikan contoh cover berikut. Nah, di sini ada contoh cover, yaitu ibu mencontohkan tentang buku Bu Vena. Nah, di sini identitas pada punggung buku. Yang pertama adalah nama penulisnya. Nah, nama penulisnya jelas. Kalimat penjelas judul. Nah, ini ada judul bukunya, gambar covernya yang menarik. Terus identitas penulis biasanya ada di belakang cover buku. Yang terakhir ada penerbit, nama penerbit. Nah, nama penerbit ini biasanya ada di pojok kiri buku. Nah, yang selanjutnya ada cover depan. Ini adalah cover depan, ini cover belakang. Dan yang terakhir ada identitas buku pada punggung buku. Nah, seperti itu. Ini adalah bagian cover depan sebuah buku. Nah, tugasnya untuk SBDP yaitu membuat sebuah cover buku. Nah, cover bukunya buatlah berdasarkan isi bacaan yang berjudul Rajin Pangkal Pandai. Nah, tugasnya yaitu membuat cover buku Rajin Pangkal Pandai. Nah, berarti apa saja yang harus ada di dalam cover buku? Nah, seperti yang tadi, yang ini. Semua ini harus ada di cover buku tersebut. Berarti gambar cover bukunya harus sesuai dengan tema, yaitu Rajin Pangkal Pandai. Nah, bisa dipahami? Nah, tugasnya ditulis di halaman 73. Nah, di sini. Di halaman 73. Nah, selanjutnya kita akan ke IPS. Nah, bisa kalian lihat di sini Ibu sudah memiliki sebuah peta Indonesia. Nah, persebaran penduduk di Indonesia tahun 2010. Nah, bisa kita lihat warna yang hijau tua itu kurang dari 10 orang per kilometer kubik. Nah, yang hijau agak pudar 10 sampai 40, yang hijau pudarnya 50 sampai 99. Nah, ini berurutan dari yang paling rendah sampai ke yang paling tinggi atau padat penduduk. Nah, yang padat penduduk sekali berarti yang warna merah, yang padat penduduk. Nah, sini Ibu telah meringkas Pulau Sumatera yang luasnya 25,2% dari luas seluruh wilayah Indonesia, dihuni oleh 23% penduduk. Nah, untuk Pulau Jawa adalah yang tertinggi, dihuni oleh 57,5% penduduk. Nah, Pulau Kalimantan 58% penduduk, Pulau Sumatera 73% penduduk, dan Maluku 1,1% penduduk, dan Papua ada 1,5% penduduk. Nah, bisa dilihat di sini Pulau Jawa adalah pulau yang tertinggi penduduknya.
Dan yang paling rendah adalah Pulau Maluku. Nah, di sini kalian buka halaman 77. Nah, ada tugas di dalam tabel. Yang pertama pertanyaannya yaitu pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia. Nah, tadi sudah Ibu jabarkan pulau apa yang paling padat penduduknya. Terus yang kedua, pulau manakah yang paling sedikit penduduknya. Nah, kalian tulis di sini berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung. Nah, kalian boleh cari referensinya di buku maupun di internet. Nah, tulis di sini. Berapakah jumlah kepadatan penduduk Papua Barat? Nah, ini juga boleh kalian cari referensinya. Nah, terus selanjutnya berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, kalian tinggal di Provinsi Jawa Barat. Nah, kalian tulis di sini berapa jumlah kepadatannya yang terupdate yang 2020 boleh. Nah, bisa dipahami? Nah, kita lanjutkan ke suku bangsa di Indonesia. Ini merupakan persebaran suku bangsa di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat banyak warna yang berbeda. Nah, ini menunjukkan adanya atau banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan, Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Maka meskipun berbeda-beda tetap satu jua atau satu tujuan. Nah, Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Keberagaman Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan harus kita rawat. Nah, berikut adalah salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada keberagaman pakaian yang ada di Indonesia. Ada tarian, ada pakaian. Nah, ini adalah salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, contohnya ini dari Pulau Jawa. Ya. Yang ini dari Pulau Jawa. Bisa kalian lihat ini sudah tidak asing lagi. Ini adalah tarian dari Bali. Nah, untuk yang lainnya kalian boleh cari sumber referensinya. Karena kalian sudah termasuk dalam kelas tinggi, sudah mampu untuk mencari dan menemukan pengetahuan atau pengalamannya sendiri. Ya, jadi Ibu sarankan untuk mencari dari sumber lain, boleh dari buku atau boleh dari internet. Nah, di sini Ibu memiliki tugas halaman 79. Nah, bisa kalian lihat di sini ada berbagai macam keanekaragaman pakaian adat dan tarian serta keberagaman budaya Indonesia. Nah, di sini kalian mencocokkan gambar tersebut dengan asal daerahnya, tapi asal daerahnya berupa pulau, gambar pulau-pulau. Nah, yang pertama itu Ibu contohkan Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa, gambar keberagaman yang ada di Pulau Jawa. Nah, ini misalnya yang kedua, ini adalah Pulau Bali. Nah, seperti itu, kalian cocokkan sesuai dengan pulaunya. Untuk mengetahui pulaunya, boleh kalian lihat di buku atau di sumber-sumber lainnya, di peta atau di globe. Apabila tidak memilikinya, boleh lihat di internet. Nah, untuk tugas hari ini, tugasnya ada 3, membuat cover, melihat peta yang tadi peta persebaran Indonesia yang telah Ibu jabarkan, dan yang terakhir yaitu mencocokkan keanekaragaman yang ada di Indonesia dengan asal daerah pulaunya tersebut. Nah, jika tidak ada yang soal yang ada di sini, berarti kalian tidak usah dikerjakan. Jadi kerjakannya yang ada di video
video saja. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan apabila ada yang kurang dimengerti boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.